Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 IPA 6 akan mempresentasikan materi fisika tentang gelombang elektromagnetik. Perkenalkan, nama saya Rere Aprilia Santoso dan teman saya Tiara, saya Jessica, saya Setia Muhana, saya Amelia Sungsi, saya Chania, saya Tia Sasi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan, nama saya Setia Muhana Fatihatul Firdaus. Di sini kami akan menjelaskan materi fisika tentang radiasi gelombang elektromagnetik. Adapun saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian dan apa aja sih sifat gelombang elektromagnetik itu. Sebelum mulai, pantun dulu kali ya. Ada King Kong makan Indomie. Jangan bengong, ayo simak video kami. Oke, yang pertama, apa sih gelombang elektromagnetik itu? Jadi, gelombang elektromagnetik merupakan sebuah gelombang yang dapat merambat tanpa memerlukan perantara atau media untuk merambat, sehingga tetap dapat merambat meskipun berada di dalam ruangan hampa. Level dari energi elektromagnetik tidak selalu sama. Semakin tinggi level energi tersebut, semakin pendek juga gelombang dari energi yang dihasilkan. Namun frekuensinya akan semakin tinggi. Energi dari elektromagnetik ini sendiri merambat dalam gelombang melalui panjang gelombang, amplitudo, frekuensi, dan juga kecepatan. Sama seperti gelombang transversal biasa, gelombang elektromagnetik memiliki arah rambat tegak lurus terhadap arah getarnya. Kecepatan dari gelombang dapat kamu tentukan dengan menggunakan rumus seperti yang di samping ini. Selanjutnya, gelombang elektromagnetik juga memiliki beberapa sifat di dalamnya loh. Nah, agar kalian lebih mudah paham akan gelombang elektromagnetik ini, berikut adalah beberapa sifat yang dimiliki oleh gelombang elektromagnetik. Yang pertama, perubahan medan listrik dan medan magnet pada gelombang elektromagnetik akan terjadi secara bersamaan. Yang kedua, dapat merambat pada suatu ruangan hampa. Yang ketiga, besar medan listrik atau biasa disebut dengan E berbanding lurus dengan besar magnet dengan hubungan E sama dengan CB atau blokade kolom. Yang keempat, arah medan listrik dan medan magnet saling tegak mengarah terhadap rambat gelombang. Yang kelima, merupakan gelombang transversal. Yang keenam, dapat mengalami polarisasi, peristiwa pemantulan atau refleksi, pembiasan, refraksi, interferensi, dan pelenturan atau difraksi. Yang ketujuh, memiliki momentum. Yang kedelapan, dapat dibagi menjadi beberapa jenis tergantung frekuensinya atau panjang gelombangnya. Yang terakhir, laju rambat gelombang elektromagnetik dalam suatu ruangan hampa merupakan ketetapan umum atau konstanta. Jadi, C sama dengan 3 kali 108 meter per second. Jadi, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Untuk lebih jelasnya akan disampaikan oleh teman-teman saya. Karena tadi diawali dengan pantun, maka saya mengakhiri juga dengan pantun ya. Jalan-jalan sama janda. Jangan lupa beli good time. Terima kasih atas perhatian Anda and see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Sungsi. Di sini saya akan menjelaskan tentang spektrum gelombang elektromagnetik. Spektrum elektromagnetik adalah rentang frekuensi gelombang elektromagnetik dalam semua radiasi elektromagnetik. Spektrum gelombang elektromagnetik menunjukkan urutan gelombang elektromagnetik berdasarkan panjang gelombangnya. Gelombang elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang terpendek atau frekuensi terbesar adalah sinar gamma yang bersimbol Y. Gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang terpanjang atau frekuensi terkecil adalah gelombang radio. Berikut ini urutan spektrum gelombang elektromagnetik dari panjang gelombang terpendek hingga terpanjang. Yang pertama ada sinar gamma, yang kedua
sinar X, yang ketiga ultraviolet, yang keempat sinar tampak, dan yang kelima dan yang terakhir adalah inframerah. Perkenalkan, nama saya Chania Nabilatul Adawa, saya dari kelas 12 MIPA 6. Contoh pemanfaatan gelombang elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. 1. Sinar gema untuk mengecek keretakan hasil pengelasan logam dan untuk membunuh sel kanker. 2. Sinar X mendeteksi organ-organ tubuh bagian dalam, mengambil gambar tulang dalam tubuh, dan analisis struktur kristal. 3. Ultraviolet untuk menentukan kandungan suatu bahan digunakan pada lampu neon. 4. Sinar tampak Mejiku hibiniu berguna untuk fotosintesis pada tumbuhan. 5. Inframerah digunakan untuk foto inframerah atau remote control. 6. Gelombang mikro untuk komunikasi radar dan microwave. Penggunaan gelombang mikro untuk radar dapat mendeteksi kedudukan pesawat terbang. 7. Gelombang radio digunakan untuk komunikasi radio dan teleskop. Terima kasih. Manfaat gelombang elektromagnetik dalam bidang pertanian. Gelombang elektromagnetik bermanfaat untuk proses fotosintesis pada tumbuhan dan membantu mengurangi populasi hama. Sedangkan dalam bidang kedokteran, gelombang elektromagnetik digunakan untuk melihat bagian dalam tubuh dengan sinar X. Pengobatan, terapi kanker, dan sterilisasi peralatan rumah sakit menggunakan sinar gamma, serta terapi fisik untuk menyembuhkan cacar dan encok menggunakan sinar inframerah. Manfaat dari gelombang elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari adalah mencakup penggunaan radio, remote control, microwave, dan pembentukan vitamin D pada manusia. Kemudian dalam bidang industri, gelombang elektromagnetik digunakan dalam pengelasan dan pemotongan lempengan baja dengan sinar laser dan bisa mengeringkan cat kendaraan lebih cepat dengan menggunakan sinar infrared dan mendeteksi cacat pada logam dengan menggunakan sinar X. Halo, saya Rere Aprilia Santoso. Di sini saya akan menjelaskan contoh dampak negatif dari radiasi ponsel atau handphone. Ada 4 contoh dampak negatif dari radiasi ponsel atau handphone. Yang pertama yaitu ada gangguan tidur dan sakit kepala. Bahaya radiasi elektromagnetik handphone ini bisa menyebabkan gangguan tidur hingga sakit kepala. Saraf yang ada di sekitar kepala dan ada yang di sekitar wajah ini itu akan menjadi lebih tegang. Ketegangan ini akan menyebabkan aliran darah tersebut itu tidak lancar. Hal ini bisa menyebabkan itu tubuh menjadi lelah atau menjadi mudah lelah dan juga kekurangan energi. Pengguna handphone juga akan lebih sering merasa gelisah dan juga mungkin sulit untuk tertidur. Sakit kepala yang menyerang juga itu bukan sakit kepala biasa, melainkan sakit kepala vertigo. Selanjutnya yang kedua yaitu ada tumor hingga kanker. Tumor hingga kanker ini bisa dipicu karena adanya radiasi elektromagnetik yang ada pada handphone. Resiko kanker ini juga diungkapkan oleh Badan Kesehatan Dunia atau WHO. Namun, bahaya ini masih harus dilakukan penelitian lebih lanjut. Dan juga masih menjadi kontroversi. Hal ini disebabkan karena elektromagnetik yang ada pada handphone. Beberapa penelitian juga menunjukkan radiasi elektromagnetik pada handphone dan radio ini itu beresiko menyebabkan kelainan jaringan dan juga metabolisme sel saraf yang ada pada otak. Meskipun begitu, dampaknya itu bisa mengganggu tumbuh kembang anak. Dampak yang bisa mengganggu tumbuh kembang anak ini masih harus dilakukan penelitian lanjutan. Dan juga beberapa dampak akan menyebabkan pola pikir terganggu dan sebabkan kecanduan. Akhirnya kecanduan ini akan membuat penggunanya itu mengalami depresi, sering lupa, dan juga bahkan bisa menjadi linglung. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada kesuburan pria. Bahaya radiasi elektromagnetik pada handphone bisa mengganggu kesuburan pria juga. Nah, kondisi ini itu akan semakin parah jika pria kerap menelpon dengan menggunakan handset atau handsfree. Hal ini disebabkan karena pria yang menggunakan handset akan cenderung menaruh handphonenya itu pada saku celana.
Terkadang juga ada yang sampai menyelipkannya itu pada ikat pinggangnya. Nah, lokasi penyimpanan ponsel inilah yang bisa menyebabkan kesuburan pria tersebut terganggu. Handphone menjadi lebih dekat dengan organ intim pria. Radiasi elektromagnetik yang dihasilkan itu bisa mengganggu produksi sperma. Nah, juga bahkan bisa mengganggu kualitas sperma tersebut. Sperma laki-laki bisa menjadi rusak, juga sulit bergerak lebih lincah, dan hanya bisa bertahan hidupnya itu sebentar. Dan yang keempat atau yang terakhir itu ada gangguan kehamilan. Nah, tidak ada yang menyangka dengan bahaya radiasi elektromagnetik handphone ini yang bisa mengganggu kesuburan atau mengganggu kehamilan. Radiasi handphone ini juga bisa mempengaruhi lapisan sel saraf yang ada pada janin. Atau radiasi handphone ini bisa mempengaruhi lapisan pelindung sel saraf otak yang ada pada janin. Dampak buruknya itu memang tidak bisa terlihat secara langsung. Akan tetapi gangguan ini akan nampak ketika anak sudah tumbuh dewasa atau sudah tumbuh lebih dewasa. Anak tersebut akan mengalami gangguan perilaku seperti tidak suka bergaul, hiperaktif, dan bahkan dia juga tidak peka. Meski sebenarnya penelitian pada bahaya ini belum dilakukan lebih lanjut, terutama mengenai dampaknya yang bisa mengganggu tumbuh kembang anak dan berubah perilakunya, untuk berjaga-jaga, sebaiknya hindari menggunakan handphone lebih sering, apalagi menaruhnya dekat dengan janin. Perkenalkan, nama saya Tia Sasi. Di sini saya menjelaskan bahaya gelombang elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, sinar ultraviolet yang terlalu banyak dapat menyebabkan penyakit kulit, catarah pada mata, dan menurunnya daya tahan tubuh. Yang kedua, gelombang mikro dapat memberikan efek stres pada saraf. Yang ketiga, gelombang mikro yang menjalankan proses pemanasan dalam microwave dapat menyebabkan penurunan jumlah hemoglobin jika digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Yang keempat, bahan elektronik seperti laptop, handphone, komputer, dan televisi juga menggunakan gelombang elektromagnetik, dan radiasinya dapat mengganggu ingatan, perkembangan janin pada wanita hamil, kerusakan mata, dan penyakit lainnya. Sekian dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan atau banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.